101.5 from the Just for your good mood. Halo, selamat pagi Lujeng Enjing untuk Marta Mania di hari Jumat ini. Alhamdulillah kita bisa menyapa kembali ya sambil menemani Anda pagi hari. Saya Didi Jemal akan berbincang ataupun juga ngobrol ini bersama dengan rekan-rekan dari PLN. Ini dari mulai Tasikmalaya, kemudian juga Ciamis, Singaparna, Raja Polah ya. Terus juga Karangnunggal. Nanti kita akan ngobrol mengenai edukasi manfaat dan juga potensi bahaya listrik ya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu yang sudah hadir. Yang pertama yang terhormat Bapak Rahmat Dwi selaku PLN UP3 Tasik atau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Nino. Oke, pagi kita ya. ketemu lagi ya. Oke. Anyway, terima kasih selalu Marta FM untuk edukasi ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Siap Pak Nino. Lancar kan kerjaannya sekarang? Alhamdulillah. Di musim pancaroba begini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, siap. Terima kasih. Selanjutnya kita kepada yang terhormat Bapak Tri Mojo, PLN Unit Layanan Pelanggan Singaparna. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Nino. Ya, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Ya, kita akan ngobrol. Selanjutnya juga ada yang terhormat Bapak Novendri, PLN Unit Layanan Pelanggan Karangnunggal. Ya, benar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga nanti juga ini sebetulnya banyak Marta Mania yang nanti akan bersama kita. Ada Pak Muhammad Ruslan di PLN UP Ciamis, ada juga Bapak Erwisa PLN untuk layanan pelanggan Raja Polah. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Hidayat dari PLN Unit Layanan Pelanggan Tasik dan juga Bapak Akbar PLN UP Banjar. Nanti kita akan ketemu mereka nanti ya, siap. Anyway Bapak-Bapak, Marta Mania juga nanti bisa WhatsApp ke 0811 21 10 13 kalau misalnya ada pertanyaan tentang topik yang kita bahas mengenai edukasi manfaat dan juga potensi bahaya listrik ya. Bapak, sekarang kan kita masuk ke musim pancaroba. Kan kadang-kala kemarin panasnya sekali ya banget, kemudian tiba-tiba hujan. Hujan tuh dengan petir yang sangat menakutkan lah kayak gitu. Nah, dari PLN sendiri untuk permusiman ini kira-kira ada beberapa hal nggak yang mesti kita waspadai untuk keamanan dunia perlistrikan? Silakan nih Pak Rahmat, boleh. Baik Pak Nino, Ya. Baik untuk Marta Mania ya. Memang dekat-dekat ini kita sering merasakannya panas, terus tiba-tiba hujannya besar sekali ya. Betul. Bukan hujannya hanya rintik-rintik ya. Betul. Dan ya mungkin di sebagian wilayah itu ada beberapa terjadi gangguan ya. Ya. Tapi hasil dari pengecekan ya di lapangan itu biasanya ada gangguan seperti pohon-pohon yang mendekati jaringan listrik. Betul. Kemudian juga ada bekas dari bangkai layangan ya, benangnya, betul. arkunya. Nah itu tentu ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya apabila melihat kondisi di sekitar kita yang seperti itu. Ya. Ya salah satu itu fungsinya untuk menjaga suplai tenaga listrik yang menyuplai itu ke rumah kita nantinya ya. Karena apabila saat masih panas ya itu mungkin belum menjadi gangguan, tapi ketika nanti hujan besar ya kan kita tahu ya untuk air ini merupakan konduktor ya, terkonduktor listrik ya, sehingga tadinya arku yang kering itu basah ya dan terkena pasang ke pasang dan akhirnya terjadilah gangguan listrik. Ya, pohon juga tadinya pohon nempel ya nggak apa-apa, tapi pohonnya ada airnya, akhirnya jadi gangguan. Karena itu banyak juga masyarakat itu ya mungkin pas musim masih belum hujan bermain layangan ya, atau mungkin pohonnya belum dirabas-rabas ya, itu makanya kita sudah memasuki pancaroba ini ya, saya menghimbau ya, kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja UP3 Tasikmalaya ya, khususnya sampai dengan ke Pangandaran ya gitu, unit kerjanya itu tolong yang ada jaringan listriknya itu tolong dirabas-rabas lah. Ya, dirabas. Jarak amannya itu adalah 3 meter, Pak. 3 meter atas, bawah, kanan, kiri ya untuk jaringan listrik ya. Karena nanti itu apabila padam tidak hanya rumah kita sendiri nanti yang padam, tapi kan bisa sampai ke belakangnya itu ikutan padam kan. Karena kan selama satu rangkaian ya udah. Jadi gara-gara satu titik dan harus dilakukan investigasi dulu apa penyebabnya, dibutuhkan waktu kan. Kita kan analoginya tidak seperti kita on off saklar gitu ya, mati tinggal di onin lagi gitu. Kita harus
memastikan di jaringan itu sudah aman dan sudah bersih dan sudah normal. Baru kita nyalakan. Kalau itu belum bersih, belum aman dan belum normal, kita nyalakan, itu akan padam lagi, Pak. Gitu kalau listrik, Pak. Jadi kita memerlukan waktu untuk memastikan ya. Kita juga inginnya listrik ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan aman dan nyaman gitu. Oke. Itu makanya hati-hatilah untuk ya pohon ya dan layang-layang ya. Betul. Seperti itu. Betul. Karena kan efek dari angin yang kencang juga ya, bahkan juga ada beberapa pohon yang udah tua. Kayak kemarin terakhir itu di daerah-daerah ada beberapa pohon yang tumbang juga, akan itu efek dari pergantian cuaca yang ekstrim juga. Jadi intinya Martamania kita harus selalu waspada ya dengan berbagai macam hal yang bisa mengganggu yang namanya suplai listrik. Ya, kemudian juga kalau ada pemadaman yang sampai, wah ini kok mati, justru itu demi keamanan ya. Apalagi pas waktu panas tuh banyak banget yang ngalamin mati lampu, itu mungkin biar nggak terlalu panas ya, dimatiin dulu sih lampunya, bisa jadi kayak gitu. Oke. Ada lagi, Pak Rahmat, silakan. Ya, selanjutnya untuk hasil pengamatan kami di lapangan juga menemukan bahwa terdapat ya kalau di wilayah Tasikmalaya ya, area kerja kami ya, Rajapola, Singaparna ya, Ciamis, Banjar ya, Pangandaran dan Karangnugul ini selain pohon ya, ternyata di sini kita menemukan adanya masyarakat yang menggunakan benang kawat ketika bermain layang-layang. Seperti yang kita ketahui bersama, ya benang kawat ya seperti air tadi merupakan konduktor sehingga dapat mengalirkan listrik. Hal ini sangat berbahaya karena selain dapat menyebabkan padam listrik secara langsung, juga dapat membahayakan keselamatan warga sekitar. Selain menyebabkan padam, ya benang kawat itu yang menempel ke jaringan akan teraliri listrik ya. Apabila benang tersebut menjuntai sampai ke bawah ya, bisa kita bayangkan ya, maka akan mencelakakan masyarakat yang mungkin yang tidak tahu karena listrik ini kan tidak ada warnanya, tidak ada baunya ya kan, hanya benang aja wujudnya, tapi ada alirannya atau tidak kita ya pegang dulu kan, tes pen dulu mungkin kan. Ya iseng lah gitu ya kan. Kejadian, makanya harus hati-hati. PLN juga sudah melakukan upaya ya untuk menekan angka gangguan listrik yang disebabkan oleh ya tadi layang-layang, pohon dengan berbagai cara ya, seperti melaksanakan patroli, kemudian juga rutin kita rabas-rabas oleh tim di lapangan ya, pemeliharaan untuk mengawasi titik-titik yang memang rawan ya. Dan juga kita ya mengimbau untuk ya janganlah menggunakan kawat ya dalam bermain layang-layang karena dapat membahayakan jiwa. Selain itu juga bisa merusak jaringan kabel listrik ya. Kenapa? Kok bisa sih gitu ya? Kan kita kan benang layangan sama kabel listrik itu gedean kabel listrik ya. Ya memang itu kalau saya perhatikan ya, saya pribadi perhatikan kabel layang-layang yang menyangkut di jaringan listrik ini yang menempel di kedua fasa ini, itu lama-lama akan menimbulkan panas ya kan. Itu tidak langsung menyebabkan kabel itu putus, tapi itu akumulasi dari beberapa waktu gitu. Panas kan kita tahu kalau panas maka kalau besi itu kabel PLN ya ada memuai sih Pak. Memuai Mas ya, kalau panas memuai ada tarikan kan antar tiang. Nah, itu ada tarikan, maka itu kalau panas melemah kira putus. Makanya saya juga dulu kok bisa sih benang layangan sekecil itu, benang kawat ya, benang layang kawat yang sekecil itu bisa memutuskan kabel PLN yang tebal. Ternyata nggak instan, tapi ya mungkin terjadi berminggu-minggu gitu kan, panas, ada tarikan, dan sehingga kabel itu bisa putus ya. Nah seperti itu Pak Dino. Kami juga mohon bantuannya ya kepada partisipasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di Balai Kerja PLN UP 3 Tasikmalaya, agar kita semua bisa lebih bijak lah gitu ya. Dan jangan lupa juga apabila menemukan potensi bahaya ya seperti pohon atau bermain layangan atau mungkin nih ada nih bangunan ya, gitu ya, bangunan rumah atau baliho itu mendekati jaringan listrik kurang dari 3 meter. Nah itu sangat berpotensi sekali terjadi lonjakan listrik ke bangunan sekitar. Makanya kita ingat jarak aman ya 3 meter ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah seperti itu. Jangan sampai apa yang kita bangun ya, kita cita-citakan ternyata menjadi potensi bahaya gitu untuk ya mungkin untuk kita dan orang di sekitar kita kan. Kita yang bangun tapi ada orang yang naik kan. Gitu. Kita harus
waspadalah. Waspada, Intinya waspada. listrik untuk kehidupan yang lebih baik lah. Iya, betul. Intinya kalau di daerah Martamania ini banyak sekali bangkai layangan, kemudian juga ada beberapa tadi kayak benang yang kawat, jangan disepelekan, mohon untuk bisa dicek lagi demi keamanan listrik. Nah, selain yang tadi ini Bapak, kira-kira kalau kita cek dengan seksama lagi, ngebahas mengenai yang namanya potensi ataupun juga hal yang bisa menyebabkan gangguan, mungkin ada lagi yang memang mesti diperhatikan sama warga kita, boleh sama ada tambahannya, mangga. Siap ya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan ya, selain tadi ada benang kawat ya, layangan dan juga pohon yang mendekati jaringan, itu ya tadi juga ada sekilas saya bilang ada antena ya. Kemudian ada bangunan ya yang mendekati ya, bisa rumah tumbuh gitu ya, rumah tumbuh. Kemudian ada lagi ya ada pencurian ya instalasi PLN ya, instalasi listrik ya. Kadang di gardu itu dicuri ya dalamnya gitu. Nah, itu kita harus waspada. Nah, apabila teman-teman melihat kondisi bahaya tersebut ya, pohon, layangan, antena atau rumah tumbuh ya, bangunan yang dekat jaringan, atau ya ada dicurigai nih. Kok nggak ada pengumuman padam listrik? Kok itu ada yang ngotak-ngatik gardu gitu ya? Kok padam rumah saya? Nah, kalau PLN ini untuk rencana padam yang terencana tersebut itu biasanya diinformasikan ke masjid dan juga ke masjid terdekat atau tempat fasilitas umum ya. Kita bekerja sama dengan stakeholder terkait dan juga ada di PLN Mobile, Pak. Jadi setiap pelanggan yang sudah menginstal PLN Mobile sudah register ID pelanggannya di sana, maka itu akan ada informasi minimal 1 hari ya, minimal 3 hari sampai 1 hari sebelum rencana pelaksanaan pemadaman. Jadi bisa tahu nih, oh iya tanggal segini mau ada rencana pemeliharaan. Atau memang kalau gangguan yang tidak terencana ya, itu juga ada nanti info bahwa memang di daerah sekitar rumah bawah ini sedang ada gangguan. Jadi untuk masyarakat jadi lebih lebih nyaman ya, gitu mengetahui gitu, tidak was-was lagi gitu ya. Tapi kalau tadi mengetahui ada potensi bahaya tadi yang saya sebutkan, silakan sama laporannya itu di aplikasi PLN Mobile, Pak. Jadi PLN Mobile ini adalah aplikasi super apps, Pak. Seluruh proses bisnis PLN itu ada di sana, mulai dari pemasangan baru, tambah daya, sampai pelaporan gangguan ya. Ada juga ya, kadang itu kalau hari-hari besar itu ada promo-promo juga di sana. Itu Pak sekilas yang saya jelaskan. Oke. Siap. Pada ini kita break dulu. Setelah beberapa pesan ini kita akan lanjutkan kembali untuk berbicara di pagi hari ini mengenai edukasi manfaat dan juga potensi balistik bersama dengan PLN ya. Kita kembali sebentar lagi ya. 101,3 Marta FM dan James Gravitasi, kita kembali lanjutkan untuk obrolan atau perbincangan di hari ini mengenai edukasi, manfaat dan juga potensi bahaya listrik, masih bersama dengan yang terhormat Bapak Rahmat Dwi, kemudian juga ada Bapak Dri Atmojo dan juga Bapak Novendri. Ya, selanjutnya sekali lagi untuk ada yang punya pertanyaan, mangga boleh aja WhatsApp ke 0811 21 10 13 ya. Saya mau ke tim dari PLN ULP Singaparna nih, Bapak Tri. Kalau misalnya kita mengecek lagi ya mengenai listrik, tidak hanya selalu bagaimana tadi kan potensi-potensi yang memang mesti kita waspadai, mesti kita ketahui. Kemudian juga lebih ke cara atau bagaimana kita menjaga yang namanya kehandalan jaringan listrik kita biar selalu terjaga. Ini mungkin dari PLN ada yang ingin disampaikan usaha seperti apa aja untuk bisa lebih aware gitu kan ke warga mengenai cara menjaga yang namanya kehandalan listrik. Silakan nih Pak, gimana? Mangga. Baik, terima kasih Pak Nino. Jadi PLN dalam melayani pelanggan tentu saja kita selalu melaksanakan kegiatan preventif untuk menjaga kontinuitas aliran listrik tersalurkan ke pelanggan non-stop 24 jam. Tentu saja ada usaha-usaha yang kita lakukan, usaha preventif yang rutin kita jalankan setiap hari. Salah satunya adalah kegiatan ROW, Pak, atau right of way. Right of way itu apa? Adalah kegiatan menjaga jarak bebas sentuhan pohon atau peralatan lain terhadap jaringan distribusi 20 kV atau jaringan listrik yang ada di atas tiang biasanya. Nah, kegiatan ini memang kita laksanakan rutin setiap hari. Salah satu
fungsinya juga untuk menjaga kontinuitas tadi, Betul. agar listrik ke arah pelanggan atau listrik yang harusnya dinikmati oleh setiap masyarakat tetap terjaga. Nah, kemudian gangguan yang paling banyak terjadi, salah satunya memang diakibatkan karena pohon tadi. Oleh karenanya PLN sangat fokus untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul ya. Kenapa kok pohon itu bisa mengakibatkan padam listrik? Betul. Karena memang pohon itu merupakan media penghantar listrik yang baik untuk mengalirkan listrik ketika terjadi gangguan apabila menyentuh ke tanah. Karena kita tahu pohon itu kan masih menancap di tanah. Ketika itu jatuh atau roboh mengenai jaringan listrik, otomatis aliran listrik akan menghantarkan ke tanah karena masih ada kesinambungan tadi, sehingga listrik itu akan otomatis padam karena membaca arus gangguan tadi. Nah, salah satu upayanya kita setiap hari melaksanakan kegiatan pemangkasan pohon tadi. Nah, untuk Martamania apabila memang mendapati atau mengetahui apapun itu terkait potensi bahaya listrik ataupun potensi yang sekiranya akan mengakibatkan pemadaman atau mengakibatkan gangguan, bisa diinformasikan ke PLN terdekat ataupun kalau memang sekarang itu sudah zamannya era digitalisasi, Martamania bisa melakukan pelaporan ke aplikasi PLN Mobile yang sudah disampaikan tadi sama Pak Rahmat. PLN Mobile kita merupakan aplikasi yang super mudah untuk dipakai dan sudah lengkap fiturnya. Martamania bisa melakukan pelaporan apapun itu terkait gangguan listrik, tambah daya, pasang baru dan sebagainya, proses bisnis PLN di aplikasi tersebut. Oke. Tapi ini Pak, kalau boleh ditebakkan sejauh ini kalau untuk atmosfer dari Singaparna sendiri gitu kan, seberapa banyak sih gangguan yang terjadi efek mungkin dari pohon atau apalah gitu loh yang sudah Bapak cek gitu loh. Bagaimana nih Pak? Mungkin sekedar tambahan nih, silakan. Melihat topografi daerah Singaparna yang memang cukup masih banyak hutan, Pak. Betul. Tentu saja potensi bahaya atau potensi gangguan yang mungkin diakibatkan oleh pohon itu masih sangat banyak. Dan kami khususnya WLP Singaparna dan UP3 Tasikmalaya sangat concern terhadap case tersebut. Oleh karenanya kita setiap hari menerjunkan personil masing-masing WLP minimal ada 10 orang dibagi 2 grup. Kita melaksanakan kegiatan pemangkasan pohon. Jadi ketika masyarakat mengetahui pohon-pohon yang dekat dengan jaringan, senantiasa kita dengan senang hati akan membantu dalam melaksanakan pemangkasan demi kontinuitas aliran listrik tetap terjaga. Betul. Intinya jangan sampai aduh sayang nih pohonnya udah lama tapi kalau udah ganggu ya mendingan dipotong aja ya. Betul. Gitu kan ya. Iya, atau suka ada yang jangan itu mah pohonnya ada yang nungguin. Ini dipotong gimana atau gimana enggak payah itu. Berlagi cerita ya yang benci-benci kayak gitu. Sip. Terima kasih banyak ya. Kalau dari Pak Noperdi untuk Karangnunggal sendiri ini kan tadi kan kayaknya untuk foto apa sih untuk keadaan lingkungannya hampir sama kayak Singaparna juga, mungkin tidak terlalu jauh ya kayak gitu ya untuk kondisinya lah ya. Wah, kalau di Singaparna sendiri hampir 90% lebih lah jaringan listrik kita. Wah, kan seperti kita tahu ya Karangnunggal, jaringan listrik lewati lembah, pegunungan. Untuk potensi bahaya sendiri itu ya kebanyakan dari pohon itu sendiri. Oke. Jadi mendaki gunung lewat lembah ya, kayak gitu. Kayak gitu. Cuma saya tadi ke beberapa faktor mengenai gangguan-gangguan kayak alam, kemudian juga kita mesti waspada dengan perubahan cuaca juga. Kadang-kala kan tidak hanya faktor itu aja ya, yang memang menjadi gangguan yang terjadi pada permasalahan listrik. Kadang-kala kita masih banyak orang-orang yang ternyata mereka tuh tidak tahu bahwa pemakaian listrik di rumahnya itu ternyata misalnya potensi berbahaya karena dia pakai misalnya kayak colokannya banyak ya, atau punya kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ini bisa membuat aliran listrik menjadi tinggi. Nah, mungkin dari Bapak sendiri sebetulnya untuk pemakaian listrik sesuai peruntukan itu harus seperti apa nih yang memang harus Martamania ketahui? Silakan nih Pak. Baik, terima kasih Pak Dino. Bagi teman-teman Martamania ya, kan kita tadi membahas masalah jaringan terus ya Pak. Kita beralih ke ada nggak ya potensi bahaya yang terjadi di rumah ya. Itu selagi ada aliran listrik, potensi bahaya listrik itu pasti ada ya. Jadi selain aset-aset kita yang ada di jaringan PLN yang 20 kV. Nah, sebagai informasi untuk Martamania sendiri ya,
untuk tanggung jawab dari PLN itu mulai dari jaringan 20 kV sampai ke kawah meter. Jadi untuk kawah meter itu sendiri itu merupakan aset dari PLN. Nah, jadi banyak juga yang beranggapan kalau dia pasang baru dia membeli kawah meter gitu ya Pak ya. Tapi itu tidak, itu aset kita. Kita selagi ada gangguan terhadap kawah meter, itu kita yang akan menanggulangi gitu. Jadi kebanyakan ya potensi-potensi bahaya yang terjadi di kawah meter itu banyak. Ada misalnya masang listrik 2 paket atau 900 VA. Sementara untuk MCB yang digunakan di sana itu kan harusnya 4 ampere ya. Itu merupakan batas arus yang bisa digunakan di daerah tersebut. Tapi kebanyakan banyak yang mengganti gitu ya Pak, mengganti ke MCB yang 6 ampere sampai 10 ampere. Nah, itu kan sangat berbahaya. Pemakaian di rumahnya banyak, sementara kawah meternya batasnya 4 ampere, itu bisa menyebabkan kebakaran gitu karena memakai melebihi dengan kapasitas yang terpasang gitu ya Pak. Nah, itu juga apa ya, kita memanggil atau menghimbau lah masyarakat sekitar, khususnya di ULP Karangmenggal gitu ya Pak ya. Umumnya di UP3 Tasikmalaya, mari kita taat terhadap apa yang sudah dipasang oleh PLN. Jangan diganti-ganti karena itu dapat membahayakan dari segi kebakaran juga. Dan nanti kita dari tim UP3 Tasikmalaya itu juga ada tim Pak, khusus namanya P2TL. Nah, itu penertiban pemakaian tenaga listrik. Dan nantinya kalau misalnya ditemukan hal yang seperti itu, maka denda ya. Langsung ada tim sus datang ya. Nanti tim sus datang, nanti kaget kok saya ada kena P2TL gitu ya Pak ya. Ternyata itu pemasangan akibat mengganti-ganti ke MCB pada kawah meter. Nah, di sisi lain jadi untuk tarif-tarif yang di PLN kan juga ada tarif rumah tangga, tarif bisnis, industri gitu ya. Jadi mangga bagi masyarakat sekalian, kalau misalnya awal pemasangannya itu tarif rumah tangga, tapi sekarang dipakai bisnis, mangga diajukan lewat PLN Mobile bisa, lewat kantor PLN bisa untuk diganti dari tarif R ke tarif bisnis. Oke. Atau ya memang sejatinya adalah suka banyak oknum yang tiba-tiba merubah lah ya si daya dari listriknya, atau tiba-tiba kan yang itu kayak acara hajatan, bukan ada kan yang diloskan tiba-tiba sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu harusnya sama pihak PLN kan dia untuk bisa langsung hubungi ya. Ya betul Pak. Nah, untuk untuk pemasangan terkait dengan pesta atau ada hajatan. Ya kebanyakan dari masyarakat masih melaksanakan sendirian kan, MCB sendiri atau los gitu itu sangat-sangat berbahaya Pak, karena tidak ada pembatas atau pengamannya itu sendiri gitu ya. Jadi dari kita itu sudah ada program dari pelayanan pesta. Jadi bisa diajukan, nanti kita tim dari kita akan secara resmi untuk mengganti MCB yang terpasang di sana gitu. Oke. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba dimodifikasi, nanti pasti tadi kan akan ada gangguan, kemudian akan datang tim sus ya. Kalau tidak kebakaran ya kena denda gitu. Oke. Jadi intinya martabenya harus semuanya yang berhubungan dengan listrik langsung sama tim dari PLN ya. Oke. Bapak-bapak, kita rehat dulu ya sambil menantikan pertanyaan di martabenya. Nanti kita pilih 3 aja untuk pertanyaannya. Sebelumnya juga nanti masih ada 1 pertanyaan lagi yang akan saya bahas bersama tim dari PLN. Tetap di sini ya. Baik, Martamania, kita kembali lagi di talk show bersama dengan PLN di pagi hari ini. Tentunya juga sebelum nanti saya bahas mengenai pertanyaan dari Martamania yang udah WhatsApp. Terima kasih banyak, kita pilih 3 aja ya, karena biar cepat dijawabnya. Tapi nih, Pak Rahmat, sebelumnya boleh disodong info mengenai kita tuh sebetulnya biar lebih peduli instalasi listrik, mungkin ada step atau langkah yang mesti dilakuin nih, seperti apa nih biar Martamania bisa lebih jelas lagi, kemudian juga mendapatkan yang namanya pencerahan nih, gimana nih Pak Rahmat biar peduli yang namanya instalasi listrik. Silakan nih Pak. Ya,
sebagai pelanggan PLN ya dalam menggunakan listrik ya, termasuk saya ya. Ini saya mencerami diri saya juga selain ya memberikan himbauan ya untuk seluruh Martamania ya. Itu janganlah kita mengutak-ngatik meteran sendiri ya. Karena apabila ada kendala itu ya hubungi aja PLN, karena kewenangan PLN itu ya sampai meteran listrik itu atau kWh meter ya. Alat tersebut masih menjadi tanggung jawab PLN. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Novendri ya, bahwa ada yang masih ditemukan lah gitu, ditemukan di lapangan ada yang mengubah-ubah MCB. Ya, saya entah dia mengetahui atau tidak ya risikonya ya tadi sudah dijelaskan bisa menimbulkan kebakaran. Kan kalau kita mengetahui api itu kan ada namanya, kalau dari pemadam kebakaran itu diklatnya ada apa namanya? Segitiga api, segitiga api. Kirain api asmara Pak yang membara enggak ya? Wah, semua orang juga ini ya. Ada yang suka mungkin ya. Segitiga apa? Segitiga api. Segitiga api. Jadi api itu ya ini sambil edukasi juga ya. Betul. Timbulnya api itu disebabkan oleh 3 sumber ya. Yang pertama itu karena adanya panas. Ya, yang kedua adanya oksigen, dan yang ketiga adanya bahan bakar. Nah, listrik ini ada di mana sumbernya? Sumber panas. Panas itu kenapa terjadi? Ya tadi diubah MCB-nya, kabelnya jadi panas. Makanya kalau ada berita disebabkan oleh listrik, ya harus investigasi dulu sih sebenarnya kan itu kepolisian pasti ada ranahnya lah. Tidak secepat itu. Ya memang kalau listrik kalau tidak dipakai dengan bijak ya kan berubah panas, tapi kalau listriknya itu digunakan sesuai dengan ketentuan ya, dia terdaftarnya bisa tadi dijelaskan 2 paket 900 VA, ya udah MCB-nya 4 ampere, itu insya Allah tidak akan terjadi timbul panas yang berlebih seperti itu. Ya masih normal saja. Nah, seperti itu apabila terjadi seperti itu maka ada terjadi kondisi berbahaya. Makanya itu ya PLN ini sudah menyediakan ya instalasinya sampai ke rumah pelanggan itu sesuai dengan standar layak operasi gitu. Jadi ya janganlah di kotak-atik lah, dimodif lah kalau kita modif lah. Emangnya motor Pak ya dimodif gitu. Nah, makanya itu kalau urusan PLN silakan ke PLN ya. Kalau instalasi listrik silakan ke instalatir yang berkompeten di masing-masing. Kemudian ya instalasi di rumah kita juga ya minimal 10 tahun inilah kita cek lah gitu. Atau misalnya kita melakukan rehab bangunan ya. Nah itu sekalian aja gitu, sekalian dicek. Nah itu ranahnya pelanggan ya. Instalasi rumah kita ingat ya. Instalasi gedung, bangunan ya. Itu adalah di luar tanggung jawab PLN. Kalau instalasi itu yang apa namanya? Organisasi yang menaungi itu ada instalatir ya di luar sana. Organisasi non PLN. Namun PLN pun kalau di itu kan bebas ya. Kalau di Jakarta ya mungkin yang saya, kalau yang di Tasik ya belum ada ya. Kalau di Jakarta itu ada nama Listriku. Ya listrik itu adalah apa ya, cucu perusahaan ya. Nah, bersaing mereka sama instalatir ya. Di luar itu banyak instalatir ya. Apabila teman-teman Martamania ingin mengetahui bisa kok gampang cari aja di internet kan gampang gitu ya. Betul tinggal searching aja langsung. Kami pun kalau ditanya ya tidak keberatan ya. Kita tidak harus ke si A, si B ya. Kita hanya menyajikan informasi seperti itu. Bisa. Tapi di luar sana itu bebas. Silakan teman-teman bisa cek di internet. Kemudian cek juga steker di rumah kita ya, apa namanya, stop kontak ya gitu ya. Stop kontak di rumah kita apabila sudah ada bekas apa ya, bakar gitu ya, kebakar ya udah gosong gitu ya. Itu gantilah berarti. Itu kan berarti sudah ada panas berlebih di situ sehingga atau udah ada bau-bau hangit. Nah, itu berarti udah ada panas itu kan. Ya tadi kalau api kan tinggal 3 aja. Oksigen udah ada. Sumber panas sudah tinggal ketemu bahan bakar nih. Bahan bakar kan yang kita tahu itu hanya minyak apa. Tapi ternyata kalau bahan bakar itu bisa aja serbuk kayu ya kan, bisa jadi ini. Terus debu-debu ya kan. Nah, itu bisa kalau udah ketemu oksigen, ketemu sumber panas ya udah jadi api gitu. Kan kalau kita di rumah kan mungkin debu ya kan ada kecil, nah itu percikan api bisa menyambar. Kemudian gunakanlah peralatan listrik yang berkualitas ya. Kalau di Indonesia ini ada standar SNI. Nah, standar nasional Indonesia SNI. Ya kalau di luar sana itu peralatan itu kacaknya paling 2.000-3.000 ya. Saya kurang paham ya. Cuma adalah selisihnya. Tapi kalau kita melihat jangka panjangnya itu merupakan investasi keselamatan untuk ya kita dan keluarga kita dan orang terdekat kita ya.
Ya itulah makanya kalau bisa pakailah yang kalau Indonesia KW1-nya lah gitu. Ya mereknya banyak di luar sana, silakan dicari. Kemudian ya hindari yang tadi ya membangun rumah ya, usahakan tadi sesuai jarak aman. Bermain layang-layangan ya sesuai prosedurnya aja, pakai benang layangan yang benar lah gitu. Kalau dulu kan ya kita pun pernah ya bermain, saya pun pernah. Emang enak gitu main layang, apalagi ngadu ya kan. Tapi kan kita sportif ya kan. Ya kita tinggal main skill aja gitu ya. Jangan pakai benang kawat. Terus apa Pak? Udah musim hujan Pak, jadi udah jarang kayaknya ya. Nah itu udah mulai hujan gitu ya. Ya itu kan ada masanya ya. Ada masanya. Nggak setiap bulan kita main juga. Oke. Berikutnya Pak? Ya mungkin sama jauhi juga benda-benda elektronik dari benda yang mudah terbakar ya, seperti ada gas, ada gorden atau tumpukan kertas. Itu tadi kan bahan-bahan tadi merupakan sumber bahan bakar yang baik ya. Kalau ada gorden kan ada serabutnya, kertas ya, serabut kertas, dan juga gas ya, itu apalagi karena percikan api udah langsung itu menyambar. Seperti itu mungkin Pak Nino untuk kita dalam peduli di menggunakan listrik. Siap. Terima kasih banyak. Jadi intinya kita mesti lebih perhatian lagi sama yang namanya kelistrikan Martamania, dan tadi kan ditambah dengan pesan-pesan dari Bapak-Bapak dari PLN ya. Kita ke beberapa pertanyaan dari Martamania yang udah WhatsApp ke 811 2110 13 ya. Ini selamat pagi dulu untuk Irwan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Mau nanya, kalau misalnya bikin hajatan, kemudian juga perlu listrik yang besar, pengajuannya minimal H-min berapa dan berapa biayanya, apa aja yang mesti dipersiapkan? Silakan siapa yang mau jawab nih? Boleh, Pak November, silakan. Pak Irwan ya? Pak Irwan, iya. Terima kasih. Mau hajatan dia kayaknya ya, oke. Siap. Ditunggu undangannya gitu. Undangannya, ini kita jadi tamu utama. Siap. Silakan Pak. Baik, untuk pertanyaannya, kalau misalnya hajatan ngajuin pesta itu H- berapa gitu ya? Iya. Nah, untuk prosedur di kita ya, itu kita maksimal itu di H-1 gitu. Dan untuk pengajuannya itu, kalau pelanggan tidak mau ribet, tidak mau pengen dari rumah, pengen lagi nyantai, kita anjurkan lewat PLN Mobile. Nah, di sana kita bisa untuk memilih pengennya dayanya berapa. Daya 5.500, 7.700 atau berapa sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan sendiri. Nah, di sana di aplikasi PLN Mobile itu lengkap. Kalau misalnya pengen tahu biayanya, sudah ada simulasi di sana. Pengen dimasukkan pengen daya berapa, jamnya juga berapa. Di sana juga ada pilihan 12 jam atau 24 jam, itu tergantung ke pelanggannya sendiri pemakaiannya berapa, itu ada. Di sini saya juga udah simulasikan ya. Silakan. Untuk daya 5.500 itu dipakai selama 1 hari full ya, dan 24 jam, itu sekitar Rp573.081 itu untuk sehari. Nah, beda lagi kalau misalnya untuk hanya dipakai, ini cuma dipakai setengah hari ya. Misalnya hanya 8 jam sama acara gitu loh. Itu kita pengajuan di 12 jam, itu untuk biayanya itu sekitar 325.000-an. Nah, itu untuk 1 hari. Jadi bapak-bapak aman gitu ya, karena sesuai dengan standar ya. Standar yang masang itu PLN, petugas PLN, tidak akan dikenakan tarif pencurian gitu, resmi gitu. Nah, mending seperti itu. Mangga kalau dari Martamania mau melakukan hajatan atau pesta, mangga diajukan penyambungan sementara atau pesta untuk daya yang diinginkan. Sehingga dari pelanggannya juga tidak takut lah. Betul. Tidak khawatir tiba-tiba cepret bagi acara ternyata kurang daya kayak gitu ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi tadi sudah dijawab untuk Pak Irwan ya. Selanjutnya dari Wahyu, selamat pagi untuk tim PLN. Kalau ingin mangkas pohon depan rumah kemudian ganggu listrik, apakah dikenakan biaya? Nih, silakan. Boleh sama Bapak terima nggak? Terima kasih Bapak atau Bapak Wahyu.
Bapak Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya kami justru sangat senang sekali apabila ada pelanggan yang senantiasa melaporkan potensi-potensi seperti pohon dekat dengan jaringan. Karena itu justru akan mempermudah dan membantu kontinuitas aliran listrik ke masyarakat pada umumnya. Nah, jangan khawatir Bapak Wahyu, ketika Bapak Wahyu mengetahui atau mempunyai pohon yang dekat dengan jaringan, yang sekiranya memang dekat dengan jaringan, seperti yang tadi sudah disampaikan, batas minimal jarak aman itu 3 meter, kiri kanan atas bawah, selama itu mendekati dengan jaringan, dan Bapak Wahyu tadi khawatir apabila akan terjadi gangguan atau membahayakan kegiatan di sekitar pohon atau sekitar tiang tadi, silahkan komunikasi dengan PLN. Silahkan dilaporkan, mau itu datang ke kantor atau maupun via call center 123 maupun via super apps PLN mobile. Bapak bisa secara free dibantu nanti dari PLN dalam pemangkasan ataupun pengamanan pohon tersebut. Ya sekali lagi, justru kita akan sangat terbantu sekali karena secara tidak langsung Bapak Wahyu ini menyumbang kontinuitas listrik ke arah pelanggan, ke masyarakat ini tetap terjaga. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa pohon ini merupakan salah satu gangguan terbesar yang mengakibatkan pemadaman listrik secara luas. Betul, ya, oke. Itu ya Pak Wahyu ya. Jadi intinya untuk biaya free, tidak dipungut biaya apapun ya. Siap. Saya tambahin jadi 4 ya. Kita ke dua pertanyaan lagi. Ini dari ibu-ibu dua-duanya. Pertama dari Indri yang bilang, anak-anak saya tuh hobi banget ngebiarin chargeran terpasang di stop kontak. Ketika dibilangin, mereka bilang nggak ngabisin daya listrik kok bunda katanya. Ini infonya, gimana nih Pak? Kalau misalnya masih nempel tuh masih makan listrik kasih sih? Kalau si chargernya masih nempel di stop kontaknya kemudian kondisinya dibiarin gitu loh. Pak boleh silakan. Oh ya, baik dari Ibu Indri ya. Ya kalau itu kita mungkin bisa lihat lah di internet lah, itu gampang ya carinya. Ya, kita ada istilah namanya vampir listrik ya. Vampir listrik itu maksudnya adalah bukannya vampir gitu, dia punya kekuatan listrik, bukan. Vampir listrik yang dimaksud vampir listrik ini adalah yaitu peralatan elektronik yang dibiarkan tetap tercolok di stop kontak ketika tidak digunakan ya. Itu ada beberapa potensi bahaya selain tadi. Memang ada nggak sih apa namanya sedotan listriknya ya, di sih ya. Ya kan di sana ada kabel ya, konduktor. Nah itu masih akan teralir listrik ya. Ya menurut survei PLN ya, stop apa namanya, contohnya charger yang tidak dicabut-cabut itu selama kurang lebih 1 jam itu. Balik pas tidur ya, kadang-kadang dibiarin gitu. Tidur itu minimal 8 jam ya. Berarti, nah itu kalau menurut survei ya, dari salah satu charger dari smartphone itu menyedot listrik sebanyak 1 kWh selama 1 jam. Nah, kalau tidurnya 8 jam berarti 8 kWh. 8 kWh kali tarif listrik. Nah, itu semalam. Nah, kalau semalamnya nyoloknya ternyata chargernya ada 3, dikali 3 lagi. Nah, itu kalau dari sisi penggunaan listrik ya. Selain itu kan kalau di instalasi juga milik pelanggan ini kadang terjadi konslet ya kan. Nanti dia akan larinya ke peralatan yang masih mencolok di stop kontak tersebut. Nah, kan kita kadang ya misalnya kalau dari alam lah, contoh alam yang tidak bisa kita prediksi ini adalah adanya petir ya. Petir kan kadang dicabut TV-nya apa yang colokan cabut, semua dicabut. Nah, itu seperti itulah potensi bahaya yang tidak bisa kita kendalikan pun ada di sana gitu. Jadi demi kebaikan bersama ya, keselamatan dan untuk ya kita menjagalah peralatan elektronik di rumah kita, kalau tidak digunakan ya dicabut aja gitu. Saling mengingatkan lah intinya. Kadang ya kita sebagai manusia juga lupa ya kan. Betul. Colok nggak dicabut ya, kita melihat ya orang lain, nah kita cabut. Kalau memang tidak digunakan. Itu. Oke. Kalau anaknya ngeyel, handphonenya sita aja Bu ya. Kalau anaknya ngeyel terus ya. Oke. Terakhir, ini terima kasih untuk Umi Hafiz. Ini mau bertanya ke Bapak PLN, saya pribadi kalau lihat beberapa pojok kabel-kabel yang semrawut suka agak sedih. Ya, mendamba kapan negara kita bisa kabel tanam semua. Kalau untuk data Himalaya sendiri, apakah sudah berjalan program kabel tanam secara nasional nih? Kira-kira udah ada nggak Pak yang program kabel tanam? Ini dari Umi Hafiz ya. Biasa kita tanam modal, ini ada kabel tanam. Ini mungkin gimana nih Pak? So far perkembangannya atau mungkin di lapangan nih, boleh.
Terima kasih untuk pertanyaannya, cukup menarik. Jadi memang dambaan kita semua ya bahwa kita akan melihat langit itu tanpa kabel. Betul, karena kan kurang estetik ya kalau kita lihat. Tapi secara infrastruktur bila demikian akan sangat susah sekali untuk direalisasikan secara teknis. Karena listrik itu kan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, setiap rumah, bahkan rumah per rumah kita tahu satu keluarga aja mungkin memiliki beberapa rumah. Apabila kita memakai sistem kabel tanah secara keseluruhan, itu yang pertama secara teknis akan sangat susah sekali. Yang kedua untuk nilai investasi akan sangat besar sekali. Nah mungkin itu yang menjadi pertimbangan untuk pemakaian kabel tanah ini hanya untuk segmen-segmen tertentu saja. Jadi ketika kita menghendaki pemakaian kabel tanah, padahal rumah masih banyak di mana-mana seperti Perum kan kita tahu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Apabila itu memakai seluruhnya kabel tanah akan sangat terbayang lah nilai investasi seperti apa. Kemudian secara teknis di bawah tanah juga akan semerawut juga. Dan ketika terjadi gangguan akan sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi berikut dengan perbaikannya. Oke, siap. Kabel tanah silakan Pak Rahmat yang menambahkan. Betul sekali yang tadi dijelaskan oleh Bapak Tri Atmojo ya. Yaitu juga selain itu adalah perencanaan tata letak kota juga Pak. Perencanaan tata letak kota itu kan yang menjadikan kita referensi nanti untuk membangun jaringan ya. Memang tadi seperti yang dijelaskan Pak Tri Atmojo, untuk saluran kabel tanah ini membutuhkan investasi yang lebih besar dibanding tiang ya. Dan itu nanti akan memperbesar investasi dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi produksi listrik yang nantinya pun tarif listrik gitu ya. Gitu. Jadi bukannya tidak mungkin, itu adalah mimpi kita bersama ya. Tapi kalau di Tasik ini pasti ada perumahan yang sudah menggunakan kabel tanah. Ya mungkin ada beberapa. Ada. Ada. Tinggal dicari aja kabel perumahan yang menggunakan kabel. Nah itu perumahan itu tidak ada tiang-tiangnya. Mungkin baru ada di beberapa titik ya seperti itu, dan itu investasinya ya kembali lagi ke developer gitu ya. Itu developernya waktu itu investasi untuk kabel listrik, kabel telekomunikasi itu masuk semua ke tanah. Tapi ya tadi juga ada kendalanya ya. Kalau ada gangguan ya mungkin agak memerlukan waktu lebih lama. Karena kan itu secara kasat mata tuh di dalam tanah ya. Kita harus lebih usaha lagi untuk men-trace-nya ya gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan apabila terjadi gangguan ya, seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, tapi tadi sudah dijelaskan terkait kendala-kendalanya ya. Ya apabila kendala itu bisa kita kendalikan, tidak mungkin, bukanlah hal yang tidak mungkin ya. Di Indonesia ini bisa seluruhnya kabel tanam ya seperti di luar negeri ya. Semoga ya itu. Semoga ya. Semoga segala kendala bisa dikendalikan ya. Thank you Miapi, itu mengenai yang namanya program kabel tanam ya, sudah dibahas tadi. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan smart city juga ya di Kota Tasik nanti, apalagi untuk peningkatan yang namanya listrik juga, semoga bisa tetap berjalan ya. Anyway, sekali lagi teman-temannya, thank you untuk Anda yang sudah ikutan bergabung dengan kami di sini di perbincangan pagi hari ini mengenai edukasi, manfaat, dan potensi bahaya listrik, talk show, radio PLN, Pentinggaris Malaya. Closing statement Pak Rahmat mungkin mau pilih semuanya, silakan nih Pak. Boleh, mungkin pantun ya saya. Pantun. Ini saya jadi kayak lagi nge-MC di acara negaraan nih. Silakan nih Pak. Yang bilang cakep siapa ya, Pak? Mau cakep? Ya. Gunakanlah listrik dengan bijaksana. Cakep. Agar cita-cita tercapai pasti. Cakep. Gunakanlah listrik sesuai guna. Agar kita semua riang hati. Tepuk tangan. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Masih ada. Siap. Ke Kota Tasik ramai bermain. Cakep. Bersama-sama gembira ria. Cakep. Gunakan listrik, jangan dimain-main. Cakep. Lingkungan aman untuk kita semua. Cakep sih, tepuk tangan. Hadiahnya diambil ke kantor PLN ya. Sip. Bapak Ramadwi, terima kasih banyak. Ya, Bapak Tri Atmojo, terima kasih banyak juga atas perbincangannya. Pak Novendi juga terima kasih banyak. Ini dari mulai Tasik, kemudian juga Singaparna, Karangnunggal, dan Ciamis, kemudian juga Raja Polah ya, Banjar, semuanya sudah tercover tadi untuk edukasi yang sudah disampaikan ya. Ada lagi Pak? Siap. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikutan WhatsApp juga. Terima kasih. Intinya kita harus selalu martamania
mengetahui potensi bahaya listrik, kemudian juga tahu bagaimana penggunaan yang namanya listrik ya. Dan akhirnya saya Nijuma pamit, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.